Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya kita akan lanjutkan lagi setelah bersama-sama men-soft launchingkan Saipa versi mobile. Kali ini kita berkolaborasi tentunya dengan Sakti Kami Mania Series ke-27 yang menghadirkan tentunya narasumber yang begitu kompeten untuk membahas tentunya topik-topik yang menarik. Dimohon tentunya kepada seluruh peserta untuk mengikuti seluruh rangkaian acara sampai akhir nanti tentunya karena akan ada e-certificate yang akan kita bagikan tentunya nanti. Jadi silakan untuk Bapak Ibu yang hadir akan tetes semua tentunya untuk mengikuti rangkaian dari Sandi Kami Mania Series ke-27. Dan pada kesempatan siang hari ini akan dipandu oleh moderator yang begitu luar biasa tentunya rekan saya Mas Ragil Sabdo Aji Winoto. Kami silakan. Baik, terima kasih Kang Yudi Reven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun. Oke, baik. Selamat siang, saya ucapkan kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Setiawan Wangsa Atmaja, Diploma SE Master of Engineering. Selamat siang Bapak. Semoga selalu dalam kondisi yang juara. Kemudian yang kami hormati Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Ika Mardiah MSI. Selamat siang Bu Kadis, semoga seperti sandi kami yang selalu prima. Kemudian yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asep Saifullah, Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis. Kemudian yang keempat, yang kami hormati Kepala Biro Organisasi Bapak Teten Mulkualingkun yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Purnomo Yustianto MT, Analis Kebijakan Ahli Madya. Selamat siang, kalau kami panggilannya akrab kepada Bapak Pur ini Mas Pur ya. Selamat siang Mas Pur. Kemudian telah hadir juga narasumber yang kami banggakan, yaitu Kepala Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, Bapak Jonathan Gerard Tarigan, SST, MAP. Selamat siang Pak Jo, kita berjumpa kembali di webinar Sandika Mania. Dan narasumber yang kedua, itu dari pakar teknologi informasi Bapak Ono W. Purbo, Master of Engineering, PhD. Iya Pak, selamat siang Pak, kita berjumpa kembali Pak di webinar Sandika Mania. Oke, selanjutnya sebelum saya lanjutkan ke acara inti ya, perkenalkan nama saya Ragil yang akan memandu jalannya sesi kali ini. Baik. Dinamis, satu kata itu yang mencerminkan kondisi dunia saat ini. Selalu berubah, selalu berkembang, selalu beradaptasi. Bioskop berubah menjadi streaming online, ojek pangkalan menjadi ojek online, bahkan pasar pun berubah menjadi online shop. Begitu pula di dunia perkantoran di mana layanan tatap muka menjadi online, dokumen tidak lagi berwujud kertas cetak namun berubah menjadi dokumen digital, kemudian tanda tangan dan cap basah berubah menjadi tanda tangan elektronik, bahkan materai tempel pun berubah menjadi materai elektronik. Nah, bagaimana kecepatan layanan, aspek keamanan aplikasi, kemudian jaminan keamanan data, serta autentikasi data pada dokumen digital di masa masifnya perkembangan teknologi di dunia saat ini. Oke, terutama untuk di Jawa Barat ya. Telah hadir dua narasumber yang kompeten yang akan dengan senang hati membagikan ilmu dan pengetahuannya tentang teknologi informasi dan sertifikat elektronik di lingkup aplikasi perkantoran untuk meningkatkan wawasan dan kesadaran keamanan informasi kita semuanya. Oke, sebelum kita mulai ke materi yang pertama, saya akan menjelaskan ketentuan pada sesi paparan dan diskusi serta tanya jawab ini. Pertama, sharing session berisi tentang penyampaian paparan materi dengan durasi sekitar 30 menit untuk per paparan. Kedua, selama narasumber menyampaikan materi, seluruh peserta tidak diperbolehkan untuk melakukan interupsi. Mohon untuk tidak menyalakan mic saat kedua paparan sedang disampaikan. Kemudian yang sesi terakhir, itu sesi tanya jawab yang akan dibuka oleh sesi tanya jawab yang akan dibuka setelah kedua narasumber melakukan penyampaian materi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan nanti dapat disampaikan di kolom chatting sesuai dengan arahan dari panitia. Biasanya nanti dituliskan nama unit organisasinya, kemudian nama, kemudian pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa. Oke, masih semangat Bapak Ibu semuanya?
Oke, masih semangat ya. Kita masuk ke paparan yang pertama. Yang pertama dari Pak Jo dulu ya, Pak Jonathan. Pak Jonathan ini panggilan akrabnya Pak Jo ya. Ya Pak Jo. Baik, saya akan coba bacakan dulu CV dari Pak Jo. Nama lengkap beliau adalah Jonathan Gerard Tarigan, SST. Beliau lulusan dari STSN, Sekolah Tinggi Sandi Negara tahun 2007. Beliau juga banyak memiliki diklat kursus pendukung, CCNA, CCNP, IGBCA, dan lain sebagainya. Beliau juga menguasai Linux. Spesialisasi mata pelajarannya ada di infrastruktur kunci publik, kemudian di cloud infrastruktur, dan lain sebagainya. Sangat banyak kalau dibacakan satu persatu nanti Pak, nggak akan selesai nanti. Oke, kali ini, pada kesempatan kali ini, beliau akan menyampaikan paparan tentang penerapan sertifikat elektronik pada aplikasi perkantoran mandiri pemerintah daerah. Beri aplaus yang meriah untuk Bapak Jonathan. Mangga Pak, waktu dan tempat kami silakan. Baik, apa suara saya terdengar dengan jelas? Mantap Pak, luar biasa jelas. Siap. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Insinyur Setiawan Wangsa Atmaja, Diploma SEMN. Yang kami hormati Kepala Diskominfo Jawa Barat, Ibu Ika Mardia. Yang kami hormati dan banggakan narasumber guru saya ini, pakar informasi teknologi, Bapak Ono Purbo, juga Bapak Ibu kepala OPD, para ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu sekalian, kali ini perkenankan kami menyampaikan terkait materi penerapan sertifikat elektronik pada aplikasi perkantoran mandiri pemerintah daerah. Saya melihat judulnya panjang, tapi saya rasa habis presentasi ini lebih panjang urusannya dengan sidebar mobile yang akan menghantui Bapak Ibu 24x7 tadi sudah disampaikan Pak Sekda. Flexible working arrangement. Bapak Ibu sekalian, kita bicara terkait sertifikat elektronik, maka kita tidak lepas dari transformasi peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Next slide. Nah, di 2001 inisiatif itu muncul di Inpres 6 tahun 2001 tentang pendayagunaan telematika. Memang ya, hal ini belum umum kita kenali Bapak Ibu, mungkin di era 2001 masih kita belum terpikir akan ada yang namanya tanda tangan digital, pembayaran secara elektronik, kemudian otoritas sertifikasi, dan lain hal sebagaimana yang kita rasakan di era post-pandemi ini, di mana kita sudah hampir keseluruhan dari infrastruktur yang dicita-citakan di 2001 ini sudah kita dapat rasakan manfaatnya dalam keseharian kita. Kemudian pada tahun 2003 terdapat Inpres nomor 3 tentang kebijakan dan strategi pembangunan e-government, di mana sudah mulai tersebut sistem autentikasi dan public key infrastructure, di mana itu merupakan fondasi pemanfaatan tanda tangan elektronik dan sertifikat elektronik yang bisa kita rasakan dalam implementasi dokumen elektronik, baik di sidebar ataupun aplikasi-aplikasi lainnya yang kita gunakan menggunakan fasilitas tanda tangan elektronik. Di 2008, sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik muncul sebagai bagian dari yang ada pada Undang-Undang ITE tentang informasi dan tanda tangan elektronik. Sementara peraturan yang terakhir kita dapatkan Bapak Ibu terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana memang sudah mengakomodir penerapan tanda tangan elektronik melalui jaminan pihak ketiga terpercaya dan penggunaan sertifikat digital. Nah, itu ruang luasan yang memang kita rasakan dalam skala nasional, hanya saja memang dalam skala pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, sebetulnya transformasi digital ini juga terjadi di berbagai kementerian maupun di pemerintahan daerah. Next. Nah, peraturan-peraturan itu bisa kita lihat Bapak Ibu di timeline, ada terkait dari BSSN sendiri melalui Perkalem Sanek, kemudian dari Kemenkeu yang mulai mengenali format tanda tangan elektronik, sehingga kalau kita sudah melihat arah kebijakan Kemenkeu juga sudah mengenal tanda tangan elektronik,
Nah, kalau umumnya teman-teman di kementerian maupun pemerintah daerah juga sudah mulai menerapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait peraturan itu sendiri, memang kalau kita lihat uh, pada ujungnya kita akan kenal satu area. Halo, Pak Jo, sepertinya jaringannya terputus ya. Iya, mohon maaf Kita, terputus, Pak. oh, Ya, baik, siap. oke, sudah terdengar ya? Ya, Aman, Pak. Oke, siap. siap. Nah, Bapak Ibu, jadi ruang peraturan itu juga bisa kita temukan baik dari kementerian maupun pemerintah daerah masing-masing mengeluarkan peraturan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, arah dari pola pengaturan itu sebenarnya menuju kepada satu buah sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana itu kita kenali melalui Perpres 95 tahun 2018, Bapak Ibu sekalian. Next. Nah, dalam sistem SPBE itu sendiri, Bapak Ibu, ada beberapa klaster-klaster pengaturan yang memang eh, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk mengatur. Dalam hal ini, kalau kita melihat dari proses bisnis, manajemen, tata kelola, data informasi, aplikasi, dan infrastruktur, layanan dan keamanan itu sudah dibagi berdasarkan instansi-instansi yang memang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan sektor yang diaturnya. Nah, Badan Siber dan Sandi Negara dalam hal ini melalui unit pelaksana teknis Balai Sertifikasi Elektronik mengemban tugas dalam keamanan informasi khususnya dalam penyediaan layanan tanda tangan elektronik. Dalam hal ini di sektor keamanan yang menjadi concern-nya adalah fasilitas proses kebijakan yang mendukung ketersediaan layanan SPBE dan perlindungan data dari akses tanpa izin. Next. Nah, ruang keamanan SPB itu peran dan fungsi BSSN adalah sebagai pendamping pelaksanaan pembangunan aplikasi dengan memastikan aspek keamanan informasi hingga layanan beroperasi serta keberlangsungan layanan pada aspek keamanan. Sementara teman-teman lainnya berperan di sektor-sektor lainnya, ada yang di domain proses bisnis, ada yang di data dan informasi, termasuk infrastruktur, dan tata kelola SPBE. Next. Nah, dari peran BSSN sebagai pengelola sektor keamanan informasi, Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita sampaikan adalah fungsi keamanan informasi adalah salah satunya adalah penyediaan digital signature untuk multi platform yang akan menggunakan. Nah, kalau di sini kita mungkin berbicara seperti halnya tadi sudah disampaikan, baik dari paparan Pak Sekda maupun melalui video yang kita lihat bahwa memang fungsi tanda tangan elektronik itu sudah melekat menjadi bagian yang utuh yang tidak terpisahkan dari sidebar, baik sidebar mobile maupun sidebar yang berbasis web. Next. Yang perlu diperhatikan adalah dari Perpres 95 ruang lingkup dari digital signature itu memang berperan untuk menjaga keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenisangkalan dari sumber daya, data, informasi, infrastruktur SPBE. Sementara di pasal 40 ayat 3 juga harus mampu mendeteksi modifikasi, pasal 40 ayat 5 verifikasi dan validasi, sementara pasal 40 ayat 6 penerapan tanda tangan digital, jaminan pihak ketiga terpercaya, dan sertifikat digital. Saya pikir di pasal 40 ini sudah kita lihat komplit ya, ada fungsinya dalam aplikasi sidebar, baik sidebar mobile maupun sidebar web, yang jelas-jelas memanfaatkan semua fitur keamanan informasi yang ada di tanda tangan elektronik. Next. Nah, yang perlu menjadi perhatian kita, Bapak Ibu, melalui perspektif Undang-Undang ITE di pasal 5, itu memang membatasi kita, hanya saja memang nanti kami coba sampaikan ruang mana yang memang tersedia untuk kita transformasi secara elektronik. Tapi di pasal 6 kita bisa lihat bahwa
bahwasanya dalam ketentuan lain sebagaimana dicantumkan dalam pasal 5 ayat 4, di mana dokumen-dokumen yang dikecualikan dibentuk dalam dokumen elektronik. Nah, itu semua bisa dijadikan secara elektronik, Bapak Ibu, dengan catatan di dalamnya yaitu dapat diakses, ditampil, dijamin keutuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya coba berikan ilustrasi di gambar selanjutnya, next. Nah, ini merupakan gambaran kita berkolaborasi, Bapak Ibu, bersinergi dengan teman-teman Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan dokumen elektronik yang memiliki tingkat kepercayaan yang baik dengan cara memanfaatkan tanda tangan elektronik, di mana kita juga perlu menyampaikan bahwa meskipun sudah dibentuk dalam dokumen elektronik, teman-teman Provinsi Jabar juga mempunyai tanggung jawab untuk dapat diakses dan ditampilkan sebagaimana tertera dalam Undang-Undang ITE, sementara untuk penjaminan keutuhan dan pertanggungjawabannya itu merupakan peran serta kita bersama, Bapak Ibu sebagai pengguna sistem maupun kami sebagai pemilik layanan sertifikasi elektronik dan tanda tangan elektronik. Next. Nah, ini ruang-ruang implementasi yang bisa dilakukan. Saya pikir juga nanti ini bisa menjadi masukan untuk perluasan sidebar mobile ke depannya, karena tadi baru tampak terkait nota dinas, tapi memungkinkan untuk di kedepan harinya segala jenis dokumen yang bisa dibentuk secara elektronik, ditandatangan secara elektronik. Nah, kemudian di pasal 5 Undang-Undang ITE 2008 sudah kita lihat informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Di pasal 24 Undang-Undang 25 2009 terkait pelayanan publik, dokumen akta dan sejenisnya merupakan produk elektronik dalam penyelenggaraan layanan publik dinyatakan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara di pasal 68 Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan, itu dapat dilakukan alih media meliputi media elektronik dan media lainnya. Dan di pasal 38 Undang-Undang 30 tahun 2014 terkait administrasi pemerintahan, disampaikan bahwa pejabat dan atau badan pemerintahan dapat membuat keputusan berbentuk elektronik. Next. Yang cukup terbaru, Bapak Ibu, peraturan perundang-undangan yang mengakomodir bentuk elektronik adalah di Undang-Undang Cipta Kerja, di mana ini merupakan update dari Undang-Undang 34 terkait administrasi pemerintahan. Sementara yang baru saja diundangkan, Bapak Ibu, di Undang-Undang 13 tahun 2022 terkait pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini disampaikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara elektronik. Jadi dalam proses sampai dengan pengundangan itu dapat menggunakan tanda tangan elektronik. Saya pikir ini juga sejalan dengan semangat kita pada waktu kita berdiskusi terkait peraturan daerah Jawa Barat yang akan diundangkan secara elektronik. Nah, ini sudah ada ruangnya, Bapak Ibu. Jadi sudah bisa melaksanakan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dari mulai pembentukan sampai dengan pengundangannya bisa dilakukan secara elektronik dengan tanda tangan elektronik. Next. Nah, terkait ketentuan tanda tangan elektronik pada naskah dinas tadi juga sudah tersampaikan. Yang pasti di pasal 87 peraturan ANRI nomor 5 tahun 2021 disebutkan bahwa tanda tangan elektronik harus ditandai dalam bentuk susunan QR code. Jadi Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan bahwa QR code ini bukan representasi tanda tangan elektronik ke Bapak Ibu, tapi QR code ini hanyalah bentuk visualisasi. Jadi tidak relate dengan bagaimana mekanisme memverifikasinya, tapi berkaitan dengan bagaimana caranya sistem melaksanakan fungsi verifikasi. Jadi alat bantu Bapak Ibu. Jadi bukan QR code. Jadi jangan salah Bapak Ibu, nggak sembarang QR code itu punya tanda tangan elektronik. Jadi yakinkan kalau ada QR code, gunakan aplikasi sidebar mobile untuk memeriksa apakah dokumen tersebut tertanda tangan elektronik atau tidak. Kemudian naskah dinas dengan tanda tangan elektronik didistribusikan pada pihak tanpa harus dicetak. Jadi saya pikir dengan adanya sidebar mobile ini juga bisa memungkinkan kita untuk mentransmisikan dokumen-dokumen tanpa harus melakukan pencetakan kembali ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah mulai full paperless. Kemudian pendistribusian sebagaimana dimaksud huruf B melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis. Inilah aplikasi sidebar mobile-nya, sidebar juaranya dari teman-teman Jawa Barat.
kemudian menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. Dalam hal ini, penyelenggara sertifikasi elektroniknya adalah Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara. Next. Nah, terkait pengecualian dokumen elektronik, Bapak Ibu, memang sudah tercantum di pasal 5 Undang-Undang ITE, yaitu memang ada batasannya, surat atau yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, kemudian surat yang beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Nah, sementara di luar daripada itu, semua dokumen bisa dilakukan atau dihasilkan dalam bentuk elektronik. Next. Nah, yang kita perlu perhatikan Bapak Ibu, tanda tangan elektronik merupakan perwujudan trust model pada dokumen elektronik dan layanan SPBE. Di mana kenapa kita pakai tanda tangan elektronik? Salah satunya adalah yang tadi disampaikan Pak Sekda, hemat waktu, hemat biaya, aman dan legal karena dikenali oleh peraturan perundang-undangan, kemudian dia paperless. Jadi kita akan mengurangi banyak sekali konsumsi kertas dan kita juga mulai konsentrasi kepada penganggaran-penganggaran non-ATK yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan SDM kita. Dari segi jaminan keamanan, tanda tangan elektronik otentik memberikan jaminan bahwa dokumen atau informasi yang dikirimkan berasal dari orang yang benar. Kemudian keutuhan dari tanda tangan elektronik memberikan jaminan dikirimkan atau diperoleh tanpa mengalami perubahan. Dan kemudian penyangkalan di mana tanda tangan elektronik tidak dapat menyangkal, seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan tanda tangan elektronik dalam bentuk persetujuan terhadap suatu dokumen atau informasi. Next. Nah, skema pembentukannya Bapak Ibu, di mana trust model ini dibangun berdasarkan fungsi persandian atau kriptografi yang ada di dalam mekanisme tanda tangan elektronik, sehingga mohon maaf kami juga tidak dapat berkolaborasi kalau misalnya ada mau perubahan tanda tangan elektronik bersama dengan para pengguna ataupun para admin dari sidebar, itu tidak bisa melakukan pemalsuan Bapak Ibu, karena prosesnya ini dilangsungkan secara elektronik dan kita juga tidak memiliki informasi terkait dokumen yang Bapak Ibu sedang kerjakan kecuali fingerprint dari dokumen tersebut. Jadi kami tidak terkorelasi dengan informasi yang ada dalam dokumen, tapi kami terkorelasi dengan sidik jari yang ada dari dokumen tersebut yang akan kami proses untuk pembentukan tanda tangan elektronik. Fungsinya tidak dapat dimodifikasi Bapak Ibu. Ini yang memberikan jaminan keamanannya. Dari segi struktur, next, kita bisa lihat bahwa komposisi trust modelnya itu memerlukan sebuah CA atau penyelenggara sertifikasi elektronik untuk menerbitkan sertifikat elektronik atau identitas digital Bapak Ibu. Kemudian sertifikat elektroniknya itu akan dipakai untuk membuat sebuah komponen tanda tangan elektronik. Sehingga kalau kita mau merusak trust dari sebuah tanda tangan elektronik Bapak Ibu, maka setiap lini yang ada dalam trust model ini, maka kita harus bisa memalsukan atau kita bisa melakukan perusakan kepada sistem. Tapi tentunya ini sangat sulit sekali Bapak Ibu, bahkan kami pun tidak menganjurkan karena sangat mudah diketahui kalau sudah terjadi pemalsuan tanda tangan elektronik. Next. Nah, yang perlu diperhatikan terkait syarat TTS sah, Bapak Ibu, karena mengingat ini adalah soft launching, mungkin yang perlu diperhatikan adalah undang-undang kita mengakomodir penggunaan tanda tangan elektronik dengan ketentuan yaitu data pembuatan tanda tangan elektronik hanya terkait pada penanda tangan, Bapak Ibu. Jadi kalau sudah pakai sidebar baik mobile maupun sidebar juara yang web, maka Bapak Ibu tidak boleh memberikan akses kepada sidebar, akun sidebar Bapak Ibu kepada pihak-pihak lain yang tidak berhak. Kemudian data pembuatan tanda tangan elektronik hanya dalam proses penandatangan elektronik berada dalam kuasa penandatangan. Jadi ini juga berkaitan dengan akses Bapak Ibu terhadap komponen-komponen yang digunakan untuk membentuk tanda tangan elektronik, salah satunya sidebar, aplikasi yang akan membantu Bapak Ibu dalam pelaksanaan pemanfaatan tanda tangan elektronik. Segala perubahan terkait tanda tangan elektronik dapat diketahui. Jadi ini juga sudah kita bisa dapatkan di sidebar dengan fitur verifikasinya. Perubahan terhadap informasi elektronik juga dapat diketahui. Kita bisa periksa melalui mekanisme verifikasi yang ada di sidebar.
Kemudian dapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi penanda tangannya. Jadi mungkin karena nanti Bapak Ibu menggunakan cyber, dia bisa melakukan scan QR code, nanti QR code itu akan menyampaikan atau menampilkan identitas digital dari pemilik tanda tangan elektronik pada dokumen tersebut. Dan kemudian terdapat cara tertentu bahwa yang menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan. Ya, persetujuan itu bentuknya adalah melalui tanda tangan elektronik yang tadi ditampilkan. Next. Ini yang perlu menjadi kewajiban Bapak Ibu sebagai pengguna sidebar mobile dan juga pemilik sertifikat elektronik. Yaitu pertama adalah mengajukan permohonan pencabutan sertifikat elektronik jika mencurigai bahwa sertifikat elektronik Bapak Ibu sudah digunakan atau terjadi kebocoran kunci privat. Tentunya jika Bapak Ibu menggunakan API kami, kebocoran kunci privatnya itu tidak akan terjadi karena prosesnya dilakukan di hardware security module. Sementara untuk Bapak Ibu yang masih menggunakan modul P12 ini perlu berhati-hati dan kami menyarankan untuk segera menggunakan e-sign API agar tidak terjadi kebocoran kunci privat. Dan kalaupun juga Bapak Ibu lupa passphrase, Bapak Ibu silahkan mengajukan kepada teman-teman Diskominfo untuk melakukan reset passphrase. Kemudian melindungi sertifikat elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain. Dalam hal ini karena sertifikat elektronik menjadi fitur yang ada di dalam aplikasi sidebar, maka kami sarankan untuk tidak memberikan akses kepada aplikasi sidebar mobile kepada orang lain. Meskipun itu istri, anak, atau keluarga, Bapak Ibu tidak disarankan karena memang tanggung jawab hukumnya akan kepada subjek yang memiliki sertifikat elektronik tersebut. Nah, memastikan informasi yang disampaikan kepada kami adalah benar dalam hal pembuatan sertifikat elektronik. Ini mungkin masukan kepada teman-teman pengembang di sidebar, karena kita sudah memeriksa sesuai dengan data di Dukcapil, jadi kita pastikan bahwa tidak ada data yang berbeda dengan data-data yang ada di Dukcapil. Kemudian melindungi kerahasiaan kunci privat passphrase. Jadi selain dari akses sidebar mobile tidak bisa didelegasikan, kami juga menyarankan untuk akses passphrase itu juga tidak dilakukan sharing Bapak Ibu. Jadi tetap hanya Bapak Ibu yang memiliki akses terhadap passphrase yang sudah di-set di awal penerbitan sertifikat elektronik. Kemudian tidak melakukan atau mengubah reverse engineering, termasuk juga dengan aplikasi sidebar mobile ya, Bapak Ibu. Tentunya kami harapkan juga demi lancarnya untuk tidak melakukan proses pengubahan, karena memang kita sedang berbenah. Harapannya nanti juga kita akan memiliki kualitas aplikasi yang lebih baik. Tentunya kalau memang ada kebutuhan untuk coba-coba, mungkin sidebar mobile juga ada dev-nya. Kami juga punya environment dev yang bisa Bapak Ibu coba untuk misalnya mengembangkan aplikasi-aplikasi berikut. Next. Itu mungkin Bapak Ibu terkait aplikasi sidebar yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Sekarang tidak ada lagi ini Bapak Ibu, tidak ada lagi alasan. Seperti halnya disampaikan Pak Sekda, flexible work arrangement. Saya pikir itu langkah yang sudah sangat maju, melebihi daripada work from anywhere. Dan memang sudah saatnya kita berubah, karena perubahan selalu akan menghasilkan yang lebih baik. Demikian kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jo.